tadi kan kita habis belajar amortisasi. Kalian penasaran gak sih gimana cara perhitungannya kalau ke dunia nyata? Ih, sama banget. Aku juga sempat mikir kayak gitu tahu. Tapi kalau misalnya kita mau aplikasi di dunia nyata, itu kita pakai objek apa ya? Gimana kalau kita bandingin harga emas sama harga rumah? Jadi nanti kita hitung dulu angsuran rumah per tahun, baru kita bandingin sama harga emasnya. Nah, ide bagus tuh. Jadi kita bisa bandingin antara harga rumah sama harga emas dari tahun ke tahun. Kebetulan gue punya brosur klaster rumah gue. Gimana kalau misalnya kita pakai objek itu buat aplikasi di dunia nyata? Boleh tuh Zalfa, besok kita langsung kesana aja gimana? Gas! Nih, jadi maksud aku itu, misalnya kita mau ambil unit yang ini, nah, kira-kira ya, kalau misalkan harganya 1,7 miliar, terus kita ambil KPR 20 tahun, itu kira-kira cicilannya berapa ya? Gimana kalau kita coba hitung aja? Iya betul, kita hitung dulu sehingga kita bisa tahu semisal KPR 20 atau 25 tahun itu berapa per bulannya. Boleh juga sih. Ya. Sekarang coba kita bandingin harga cicilan rumah per bulan sama harga emas itu dari tahun ke tahun berapa. Bener banget sih, dengan harga emas yang kian tahun itu semakin meningkat, kayak 1,1 sampai 1,2 juta gram per emas itu kan pasti kayak beda ya tiap tahun per tahun. Nah, mungkin dengan harga 1,7 miliar rumah ini itu kita bisa nabung berapa gram emas ya buat bisa beli rumah ini. Iya juga ya, emas kan setiap tahunnya naik. Iya, bener banget. Nah, kalau misalkan aku lihat dari data-data di Google ya, nih contohnya nih kayak harga emas per gram tahun 2015 itu sekitar 550.000, terus 2018 itu juga beda lagi, sampai 2022 itu sekitar 1 juta bahkan. Dan harga pada tahun 2024, which is tahun kemarin itu 1,15 juta. Berarti artinya emas itu bisa menjaga nilai uang ya dari waktu ke waktu. Ih, betul banget. Oke. Oh ya teman-teman, di sini kita tidak hanya memvisualisasikan saja penggunaan amortisasi ini dengan pembicaraan belaka, namun kita juga menghitung nih berdasarkan brosur rumah yang sudah kita cari. Pada gambar di atas disediakan tabel amortisasi The Golden Nest dan kita akan menjelaskan tabel amortisasi pinjaman ini pada gambar tersebut. Jadi, jumlah pinjaman yang digunakan adalah Rp1.738.786.000 dengan jangka waktu KPR 10 tahun dan suku bunganya itu 6% per tahun. Berdasarkan perhitungan amortisasi, diperoleh angsuran tetap sebesar Rp234.248.098 setiap tahunnya. Dalam tabel amortisasi ini terdapat beberapa kolom penting, yaitu tahun, sisa hutang, bunga, angsuran tanpa bunga, dan saldo akhir. Kolom sisa hutang menunjukkan jumlah pinjaman di awal tahun, sedangkan kolom bunga menunjukkan beban bunga yang harus dibayar pada tahun tersebut. Bunga dihitung dari sisa hutang dikalikan 6%, kemudian dari angsuran tetap dikurangi bunga untuk mendapatkan angsuran tanpa bunga atau angsuran pokok. Angsuran pokok inilah yang akan mengurangi sisa hutang setiap tahunnya. Dari tabel terlihat bahwa jumlah bunga semakin menurun setiap tahun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Hal ini menyebabkan sisa hutang terus berkurang sehingga pada tahun ke-10 saldo akhir menjadi 0, yang berarti pinjaman telah lunas sepenuhnya. Selanjutnya, di sini kita menyediakan tabel harga emas dan kita akan menjelaskannya. Jadi, tabel ini itu menunjukkan perhitungan pembelian emas dari hasil angsuran rumah tahunan sebesar 236 juta sekian yang digunakan untuk membeli emas pada tahun 2010 dan tahun 2011. Jadi, pada tahun 2010 ini harga beli emas per gramnya itu adalah 411.000 sekian dengan dana sebesar 236 juta sekian diperoleh emas sebanyak 573 gram dengan total harga pembelian Rp234.940.199. Pada tahun 2011, harga emas meningkat menjadi 456.602 per gram. Dengan jumlah dana yang sama, emas yang dapat dibeli adalah 517 gram. Dengan total harga 236.63.234, sehingga total emas yang dimiliki dari 2 tahun tersebut adalah 1.091 gram. Jika emas tersebut dijual kembali pada tahun 2025 dengan harga Rp2.480.000 per gram, maka total nilai penjualan emas mencapai Rp2.714.680.000. Hal ini menunjukkan bahwa investasi emas mengalami kenaikan nilai yang signifikan dalam jangka panjang. Jika dibandingkan pada metode amortisasi, dana digunakan untuk membayar pinjaman hingga lunas dalam 10 tahun dengan total angsuran tetap dan bunga yang terus menurun.
Sedangkan pada investasi emas, dana yang sama dialokasikan untuk membeli emas setiap tahun yang kemudian disimpan sebagai aset jangka panjang. Nah, hasilnya nilai emas pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang jauh lebih besar dibanding nilai dana yang dikeluarkan di awal. Kesimpulannya, amortisasi berfokus pada pelunasan kewajiban, sedangkan emas berfokus pada pertumbuhan aset. Jadi pilihan terbaik bergantung pada tujuan, apakah untuk melunasi hutang atau mengembangkan nilai investasi. Oh, jadi beli rumah itu bukan soal cicilan aja ya, tapi itu komitmen jangka panjang. Nah iya bener banget, jadi itu ketika kita membeli emas itu bisa menjadi alat bantu kita untuk mencicil rumah. Aku punya strategi nih, berarti kita bisa cicil rumah tapi sambil tetap rutin membeli emas. Betul banget. Intinya rumah itu tujuan hidup, emas itu pengaman nilai, kuncinya konsisten. Betul. Betul. Bye-bye.